Belum tentu Anda ikut merayakan, tapi di sini disebutkan di soal Anda melihat. Berarti Anda menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal spesial sosial kultural teman-teman ya, berlaku untuk semua formasi selama teman-teman mau daftar di PPPK tahun 2024. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini kita sudah sampai di part yang ke-181. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 180, silahkan cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Teman-teman, pada video kali ini kita spesial akan membahas mengenai soal sosial kultural yang menurut teman-teman kita yang pernah tes pada tahun 2023 banyak banget yang terjebak di soal-soal sosial kultural. Ini dia teman-teman beberapa materi untuk kompetensi sosial kultural berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman, yang kedua kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Apakah teman-teman sudah siap untuk kita bahas soal-soalnya? Yuk kita langsung aja ke soal yang pertama. Anda murid SMA Sukamaju. Hari ini beberapa teman Anda merayakan hari ulang tahun ketua OSIS. Anda melihat ketua OSIS mendapat kejutan secara beruntun yang mengakibatkan ia tidak dapat berkomentar sebab terlalu senang dan terharu. Akan tetapi salah satu kejutan berakibat fatal. Ketua OSIS didorong ke kolam renang dan tanpa sengaja mengakibatkan ia kehilangan nyawanya. A. Saya melaporkan siswa yang mendorong ketua OSIS ke kolam. B. Saya melaporkan kejadian kepada pihak berwajib dan memberikan kesaksian. C. Saya memberikan kesaksian dan memberikan penjelasan bahwa ini tidak disengaja. Atau yang D. Saya melapor kepada kepala sekolah saja agar nama sekolah tetap terjaga. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Silahkan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah komen di kolom komentar, yuk kita bahas soal nomor 1 ini. Hai teman-teman, buat teman-teman yang ketinggalan terus belum bisa daftar bimbel aku dari batch 1, 2, 3, 4, dan 5, teman-teman bisa banget untuk daftar bimbel batch 6 teman-teman yang udah kita buka. Fasilitasnya banyak banget, kita bimbel melalui online teman-teman via Zoom, dan teman-teman bisa akses di mana saja. Ada rekaman video bimbel, ada PDF soal-soal bimbel, ada pretest, ada post-test, dan ada keuntungan-keuntungan yang lainnya lagi. Dan buat teman-teman yang udah ikut bimbel batch 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6, teman-teman juga bisa daftar lagi bimbel batch lanjutan teman-teman ya. Di sini soalnya berbeda dari bimbel sebelumnya. Bimbel lanjutan ini recommended banget untuk teman-teman pakai pemantapan untuk menghadapi PPPK tahun 2024 yang kabarnya akan dibuka di bulan Juli atau Agustus ini. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, silahkan langsung aja daftar dengan menghubungi WA admin yang ada di sini. Terima kasih teman-teman, dadah, semoga membantu. Nah di sini teman-teman, apa sih yang menjadi masalah di soal nomor 1 ini adalah ketua OSIS didorong ke kolam renang tanpa sengaja katanya ya, dan mengakibatkan ia kehilangan nyawanya. Nah, berarti di sini tindakan-tindakan dalam acara ulang tahun ketua OSIS ini tidak bisa diremehkan teman-teman, karena dapat mengakibatkan kehilangan nyawa teman-teman ya. Nah, di sini bagaimana tindakan Anda yang menjadi saksi? Di sini kita lihat ya, Anda melihat katanya. Anda melihat berarti Anda termasuk saksi di sini. Saksi gitu ya, belum tentu Anda ikut merayakan, tapi di sini disebutkan di soal Anda melihat, berarti Anda menjadi saksi, bukan Anda yang melakukan pembunuhan, bukan teman-teman.
A. Saya melaporkan siswa yang mendorong ketua OSIS ke kolam. Melaporkan siswa ini bagus teman-teman ya, karena bagaimanapun nyawa sudah hilang teman-teman, jadi harus ditindaklanjuti. Kemudian yang B, saya melaporkan kejadian kepada pihak berwajib dan memberikan kesaksian. Mana lebih tepat, A atau B? Tentu yang B teman-teman. Kenapa bukan yang A? Karena yang A ini hanya melaporkan siswa, tapi yang B ini lebih banyak tindakannya, yaitu memberikan kesaksian juga. Selain dia melapor, dia juga memberikan kesaksian. Jadi yang B ini lebih tepat, yang A kita eliminasi. Kemudian yang C, saya memberikan kesaksian dan memberi penjelasan bahwa ini tidak disengaja. Nah, di sini Anda belum melapor ya, atau mungkin bukan Anda yang melapor, sudah terjadi, sudah dilaporkan tapi bukan Anda yang melapor ya. Belum tentu Anda gitu. Nah, Anda hanya memberikan kesaksian entah ke guru ataukah ke pihak berwajib atau ke siapa gitu ya, memberikan kesaksian dan Anda menjelaskan bahwa ini tidak disengaja. Jadi B atau C? Di sini yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang C? Karena di sini tidak diperlukan lagi Anda menyebutkan itu tidak disengaja. Sebab Anda kan di B ini sudah memberikan kesaksian. Memberikan kesaksian ini kan bisa banyak hal. Bisa Anda menceritakan bagaimana kejadiannya gitu ya. Nanti pihak berwajib akan menyimpulkan, oh bahwa ini tidak disengaja atau disengaja gitu teman-teman. Kalau Anda menyimpulkan sendiri ini tidak disengaja, ini sudah termasuk ke yang B teman-teman ya. Sudah termasuk Anda memberikan kesaksian namanya gitu teman-teman. Jadi yang C ini kurang tepat. Kemudian yang D, saya melapor kepada kepala sekolah saja. Di sini teman-teman, kalau sudah sampai nyawa hilang, Anda tidak bisa hanya sekedar melapor kepada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah apakah kita nggak tahu dia mau mengusut kasus ini atau enggak, kita nggak tahu. Jadi lebih tepatnya teman-teman harus melapor kepada pihak berwajib teman-teman ya. Jadi yang D ini tidak tepat. Lebih tepat di sini yang B yang memiliki poin 4. Seperti itu teman-teman. Gimana? Jawabannya udah tepat belum? Kalau sudah tepat, yuk kita next lagi ke soal yang nomor 2. Anda sedang menikmati secangkir kopi seraya membuat rencana kerja di handphone. Tiba-tiba salah seorang tetua kampung datang ingin membicarakan beberapa hal. Tindakan Anda adalah A. Saya memberitahukan bahwa saya sedang bekerja. B. Saya menerima kedatangannya dan menyuguhkan secangkir kopi. C. Saya menerima kedatangannya dan tetap membuat rencana kerja. Atau yang D. Saya rasa ia mengerti bahwa saya sedang bekerja. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Jika teman-teman sudah punya jawaban, jangan lupa komen di kolom komentar. Kalau sudah, kita akan jawab bersama. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book siap hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, mau itu P3K teknis, P3K nakes dan P3K guru teman-teman. Nah di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 langsung saja kepoin e-book aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Di sini teman-teman kita lihat ya, kejadiannya Anda sedang menikmati secangkir kopi. Kemudian Anda membuat apa? Rencana kerja. Rencana kerja itu bisa poin-poin besarnya saja ya. Misalkan besok saya mau ngapain gitu ya di kantor. Pas pertama datang saya akan membaca koran dulu misalkan. Kemudian saya absen, kemudian bla 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 gitu ya. Itu namanya rencana kerja. Masih berupa hal yang umum. Kalau Anda sedang bekerja gitu, disebutkan bekerja, maka bisa jadi Anda sedang mengerjakan data atau sedang menghubungi klien gitu ya, langsung realisasinya, bukan rencana lagi kalau sudah disebutkan kerja. Tapi di sini di soal disebutkan itu rencana kerja. Jadi bisa jadi yang Anda buat itu adalah rencana-rencana umum gitu ya teman-teman ya, di handphone. Jadi kemungkinan tetua kampung juga tidak tahu apakah Anda sedang bekerja atau tidak bekerja karena Anda membuatnya di handphone. Biasanya orang bekerja kan langsung di buku atau kalau tidak di laptop gitu teman-teman ya. Jarang orang bekerja hanya dengan menggunakan handphone gitu teman-teman. Nah kemudian tindakan teman-teman gimana? Memberitahukan bahwa saya sedang bekerja. Kita keep dulu.
B, saya menerima kedatangannya dan menyuguhkan secangkir kopi. Mana yang lebih tepat, A atau B? Di sini yang lebih tepat adalah yang B, teman-teman. Kenapa Kak bukan yang A? Karena kan Anda tidak sedang bekerja. Anda hanya menyusun rencana kerja. Jadi masih bisa sambil santai ya teman-teman ya. Dan tidak harus dilakukan saat itu juga sebenarnya. Jadi yang A ini tidak tepat. Kemudian yang C, saya menerima kedatangannya dan tetap membuat rencana kerja. B atau C? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang C? Kan kita harus mendahulukan pekerjaan. Teman-teman, Anda sedang membuat rencana kerja, bukan sedang bekerja. Kemudian di sini tetua kampung datang kan untuk membicarakan beberapa hal. Kalau Anda masih bekerja, berarti dia tidak bisa mengutarakan apa yang ingin disampaikan. Gitu teman-teman ya. Jadi yang C ini kurang tepat. Kemudian yang D, saya rasa ia mengerti bahwa saya sedang bekerja. Saya rasa. Ini tidak menunjukkan tindakan Anda. Jadi yang D tidak tepat, paling tepat di sini yang B, teman-teman, yang memiliki poin 4. Ini terkait dengan apa, teman-teman? Kemampuan berhubungan sosial. Kemampuan berhubungan sosial, gitu, teman-teman ya. Coba teman-teman komen dulu soal nomor 1 tadi termasuk dari aspek apa? Komen di kolom komentar ya, nomor 1 aspek bla bla bla, gitu teman-teman. Oke, kalau sudah teman-teman kita next lagi ke soal yang nomor 3. Nina adalah anak bungsu. Ini anak ya, bukan anang. Anak bungsu di keluarganya. Ia membantu banyak hal mulai dari biaya makan hingga biaya kuliah adik-adiknya. Suatu hari ia tidak dapat membayar beras untuk masak hari ini disebabkan tabungannya sudah tidak ada lagi. Akibatnya seluruh anggota keluarga menyalahkannya. Sedangkan anggota keluarga lainnya tidak memiliki pekerjaan. Jika Anda adalah Nina, maka A, saya meminta mereka paham dengan keadaan saya. B, nilai setitik rusak susu sebelanga memang berlaku dalam kehidupan. C, saya meminta mereka untuk membantu membayar kali ini. Atau yang D, saya meminta mereka untuk berhutang sementara waktu hingga saya bisa membayar. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami Lili Hernawati ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah komen di kolom komentar jawabannya, yuk kita bahas soal nomor 3 ini. Di sini kita lihat bahwa Nina ini adalah tulang punggung keluarga teman-teman. Jadi dia bayar berbagai macam hal dari makan-makan sampai biaya-biaya kuliah teman-teman dia bayar sendiri. Entah berapa keluarganya kita tidak dikasih tahu teman-teman ya, tapi Nina ini cukup memiliki tanggung jawab yang tinggi teman-teman. Nah, di sini kita lihat suatu hari dia tidak mampu membayar beras gitu teman-teman ya. Tapi sayangnya dia disalahkan oleh keluarganya gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ini ada di posisi Nina, gimana teman-teman? Ingat teman-teman bahwa teman-teman itu harus bersikap apa? Baik, jadi orang baik, super baik, nggak boleh dengki, nggak boleh iri ya dalam menjawab soal, nggak boleh jadi orang yang kok aku aja, nggak boleh gitu teman-teman ya. Pokoknya teman-teman sebagaimanapun soal itu gitu teman-teman ya, menggiring teman-teman menjadi orang yang julid misalkan, teman-teman nggak boleh julid, teman-teman harus apa? Harus baik ya gitu teman-teman. Itu salah satu triknya. Kalau teman-teman mau tahu trik yang lainnya, jangan lupa daftar di bimbel aku. Oke, aku tunggu teman-teman. Insya Allah nanti kita akan mengadakan bimbel terakhir mungkin di bulan Juli ini. Atau kalaupun ada yang mendesak di bulan Agustus, mungkin di awal-awal Agustus teman-teman ya. Biar kita fokus untuk belajar, tidak bimbel-bimbel lagi. Gitu teman-teman. Nah, di sini kita lihat bagaimana sih tindakan Anda yang super baik ini gitu teman-teman ya. Saya meminta mereka paham dengan keadaan saya ya, bagus ya. Kemudian yang B, nilai setitik rusak susu sebelanga memang berlaku dalam kehidupan. Ini adalah pendapat aja gitu teman-teman ya, tidak menunjukkan apakah Anda sebagai Nina ini mau ngapain gitu, nggak tahu ya, hanya meluapkan rasa sedih Anda saja. Ini yang B ini, jadi yang B kurang tepat. Kemudian yang C, saya meminta mereka untuk membantu membayar kali ini. Minta mereka membantu membayar, lebih tepat yang mana? A atau C? Tentu lebih tepat yang
Yang C teman-teman ya, kenapa? Karena tindakannya lebih jauh gitu, tidak hanya bilang pahamin aku dong, tapi Anda berusaha tenang untuk bilang yuk bantu aku yuk kali ini gitu teman-teman, seolah-olah seperti itu. Jadi yang C ini lebih tepat, yang A kita eliminasi. Kemudian yang D, saya meminta mereka untuk berhutang sementara waktu hingga saya bisa membayar. Minta mereka untuk berhutang. Mana yang lebih tepat? Minta mereka bayar atau minta mereka berhutang? Sampai Anda bisa untuk membayarnya. C atau D? Lebih tepat di sini yang D teman-teman. Wah kok Kak gitu sih, jangan berhutang dong. Anda kan orang yang super baik, super wow gitu teman-teman ya. Tapi di sini dalam konteks soal kita lihat bahwa anggota keluarga lainnya tidak memiliki pekerjaan. Jadi kalau dia tidak memiliki pekerjaan, maka kecil peluangnya untuk dia memiliki penghasilan. Gitu teman-teman ya. Jadi di sini yang C kurang tepat gitu. Seandainya kalimat mereka keluarga lainnya tidak memiliki pekerjaan ini tidak ada, maka teman-teman bisa pilih yang C gitu teman-teman. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang D teman-teman, yang memiliki poin 4, C poinnya 3. Seperti itu teman-teman. Oke, siap ya, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 4. Tempat kerja Anda sedang mencari karyawan baru untuk ditempatkan di pabrik roti. Anda melihat salah satu tetangga hanya berdiam di rumah dan tidak pernah pergi bekerja. Anda merasa pekerjaan ini cocok untuknya. A. Saya segera mendaftarkannya sebagai karyawan di pabrik roti. B. Saya memberikannya brosur penerimaan karyawan baru di pabrik roti. Atau yang C. Saya menanyakan apakah ia membutuhkan pekerjaan, ataukah saya menyarankannya untuk mendaftar di pabrik roti jika ia mengaku membutuhkan pekerjaan. Silahkan teman-teman komen dulu jawaban kalian A, B, C, atau D di kolom komentar. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku teman-teman ya. Teman-teman langsung saja ke website aku liliharnawati.pppk.id, dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli, 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, mumpung masih ada harga promo, dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silakan aku tunggu ya. Jika sudah teman-teman, ayo kita bahas bersama. Kita lihat di sini teman-teman ya. Jadi Anda tahu salah satu perusahaan atau tempat Anda kerja mencari karyawan baru. Kemudian tetangga Anda berdiam di rumah dan tidak pergi bekerja. Tidak pernah pergi bekerja. Gitu teman-teman, Anda merasa pekerjaan ini cocok untuknya. Perhatikan bahwa dia tidak pergi bekerja, tapi belum tentu dia tidak punya pekerjaan. Misal sederhananya saja ya, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu dia tidak pernah pergi bekerja, tapi di rumah dia punya pekerjaan. Misalkan masak, nyapu, dan lain sebagainya teman-teman ya. Atau mungkin contoh yang lain lagi, misalkan influencer. Mereka kan belum tentu pergi bekerja ke kantor ya. Mereka bisa bekerja dari rumah dan yang lain sebagainya. Jadi orang yang tidak pernah pergi bekerja belum tentu tidak punya pekerjaan. Ini bisa jadi ada pekerjaan, bisa jadi tidak gitu teman-teman ya, atau tidak. Nah, sekarang tindakan Anda bagaimana? A. Saya segera mendaftarkannya. Ini tidak tepat teman-teman ya, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Dia tidak pernah pergi bekerja, belum tentu dia tidak punya pekerjaan. Jadi Anda tidak bisa langsung mendaftarkannya. Nanti dia tiba-tiba kaget ya, padahal Anda maunya niatnya baik, kasih surprise, malah dia kaget, saya tuh punya pekerjaan loh di rumah gitu misalkan teman-teman. Jadi yang A ini kurang tepat. Kemudian yang B, saya memberikannya brosur penerimaan karyawan baru. Ini dikasih langsung brosurnya ya. Jadi dia bisa berinisiatif untuk daftar sendiri atau bagaimana gitu. Kemudian yang C, saya menanyakan apakah ia membutuhkan pekerjaan. B atau C teman-teman? Kasih brosur atau Anda tanya apakah dia butuh pekerjaan. Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang C teman-teman ya. Jadi Anda bisa menanyakan dulu apakah dia butuh pekerjaan. Kalau Anda hanya sekedar kasih brosur, dia bisa bingung. Kenapa dia kasih aku brosur gitu teman-teman ya, tanpa babi bu gitu teman-teman, tanpa basa-basi. Jadi
lebih tepat yang C teman-teman dibandingkan dengan yang B. Kemudian yang D, saya menyarankannya untuk mendaftar di pabrik roti jika ia mengaku membutuhkan pekerjaan. Mana lebih tepat, C atau D? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang D. Kak, itu kan ada kata jikanya, teman-teman. Kata jika tidak selalu salah, teman-teman ya. Di sini disebutkan bahwa Anda menyarankannya untuk mendaftar jika ia mengaku membutuhkan pekerjaan. Jadi yang C ini udah include ke yang D. Di sini Anda menyarankannya untuk mendaftar kalau dia mengaku membutuhkan pekerjaan, berarti secara tersirat Anda sudah menanyakan bahwa apakah dia butuh pekerjaan. Jadi secara tersirat yang D ini sudah melakukan yang B. Kalau Anda pilih yang D berarti Anda sudah melakukan yang C gitu teman-teman. Anda nggak mungkin tahu dia butuh pekerjaan atau tidak sebelum Anda menanyakan apakah ia butuh pekerjaan gitu teman-teman. Sederhananya begitu. Jadi yang C ini kurang tepat, lebih tepat yang D yang memiliki poin 4 teman-teman ya. Gimana Kak kalau dia tidak mengaku membutuhkan pekerjaan? Ya jangan ditawarkan. Sederhananya begitu teman-teman. Jadi tidak salah. Mau teman-teman tawarkan atau tidak itu tidak salah. Tapi teman-teman berarti teman-teman sudah menanyakan apakah dia butuh pekerjaan gitu ya teman-teman ya, yang D ini. Yang D ini poinnya 4, C poin 3, B poin 2 dan A poin 1. Teman-teman di bimbel aku jelasin semuanya yang memiliki poin 4, 3, 2, 1 teman-teman ya. Dan ingat bahwa manajerial, sosial, kultural dan juga wawancara itu tidak ada pilihan ganda yang salah. Semua pilihan itu nilainya betul teman-teman ya, betul semuanya. Tapi ada poin yang tinggi, ada poin yang rendah. Dan teman-teman harus berusaha untuk dapat poin yang paling tinggi yaitu poin 4. Supaya apa? Bisa saing-saingan sama teman-temannya yang lain gitu teman-teman yang mendaftar. Seperti itu teman-teman. Kira-kira ini masuk di aspek apa teman-teman? Nah ini adalah aspek kepekaan terhadap pentingnya persatuan teman-teman ya. Pentingnya persatuan. Seperti itu teman-teman. Bisa ya, kita next lagi ke soal yang berikutnya. Soal nomor 5. Seluruh warga di desa Anda tidak bekerja kantoran. Ada beberapa yang berjualan sayur, beberapa menjadi buruh, beberapa bekerja di sawah, dan beberapa lainnya hanya berdiam di rumah. Anda memiliki impian untuk membantu warga yang kesusahan. Tindakan yang tepat adalah A. Saya berniat membuka lapangan kerja untuk semua warga. B. Saya mencari lapangan pekerjaan untuk mereka. C. Saya membantu mereka di sawah. Atau yang D. Saya prihatin dengan keadaan warga sekitar. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Guru untuk PGSD, di sini aku merekomendasikan kalian belajar pakai e-book dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap, ada soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara. E-book ini berisi 200 bocoran soal kompetensi teknis dan juga 68 bocoran soal manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara. Jadi buat teman-teman silahkan teman-teman belajar pakai e-book dari aku ini dan jangan lupa dikembangin lagi soal-soalnya untuk latihan teman-teman ya. Tunggu apa lagi? Langsung aja order melalui WA admin dan juga bisa melalui website aku di lilihernawati.ppk.id. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Di sini kita lihat teman-teman ya, seluruh warga di desa Anda tidak bekerja kantoran. Seluruh warga, berarti termasuk Anda gitu teman-teman. Kita lihat lagi, intinya adalah Anda memiliki impian untuk membantu warga yang kesusahan. Nah, gimana cara Anda untuk membantu warga? Sementara Anda juga tidak bekerja kantoran, tapi bisa jadi Anda bekerja ya. Seperti yang ini ada, bisa jadi penjual sayur, bisa jadi menjadi buruh, bisa jadi bekerja di sawah, dan lain sebagainya teman-teman ya. Tapi tidak ke kantor gitu teman-teman. Yang A, saya berniat membuka lapangan kerja, baru niatnya saja, kita keep dulu ya. B, saya mencari lapangan pekerjaan untuk mereka gitu teman-teman ya. A atau B? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah tentu yang B. Kenapa Kak bukan yang A? Karena yang A masih berniat. Kalau yang B sudah mencari lapangan pekerjaan, sudah bergerak, tidak hanya niatnya saja gitu teman-teman ya. Ingat yang pertama niat, selanjutnya apa? Bertindak teman-teman ya. Jadi lebih tepat di sini adalah yang bertindak, yang B. Jadi yang A kita eliminasi. Kemudian yang C, saya membantu mereka di sawah. Membantu mereka di sawah ini bagus ya, membantu orang yang mungkin disebut kesusahan. Tapi di sini warga Anda tidak hanya di sawah. Ada yang berjualan sayur, ada yang menjadi buruh gitu teman-teman ya. Jadi di sini yang C ini kurang tepat, masih lebih tepat yang B.
Kemudian yang D, saya prihatin saja, berarti ini hanyalah perasaan Anda, gitu, bukan tindakan. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang B, saya mencari lapangan pekerjaan untuk mereka. Mereka itu bisa orang yang sedang tidak bekerja ya, bisa jadi yang sedang berdiam di rumah, atau bisa yang lagi berjualan sayur tapi mau kerja, gitu teman-teman, mau kerja di tempat lain, gitu teman-teman ya. Jadi digeneralisir menjadi untuk mereka. Jadi saya mencari lapangan pekerjaan untuk mereka, seperti itu. Nah, ini adalah aspek empati, teman-teman. Gimana teman-teman? Sudah ya, cukup ya 5 soal. Coba teman-teman bantu aku dulu untuk meramaikan video ini dengan komen-komen dulu di kolom komentar. Teman-teman salah berapa di sini? 1, 2, 3, atau 4? Atau teman-teman bisa komen jumlah poin teman-teman di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu aku untuk sebarkan video ini ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira butuh untuk persiapan seleksi PPPK tahun 2024. Terima kasih teman-teman, semoga membantu. Dadah! Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.